Pernah merhatiin nggak sih, di jalanan sekarang tuh makin sering kita lihat motor-motor yang dulu kayaknya cuma dipakai bapak-bapak kita, kayak C70 atau Vespa tua gitu. Tapi anehnya, yang bawa malah anak-anak muda. Nah, ini bukan kebetulan, ini tuh fenomena budaya yang menarik banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng ada apa sebenarnya. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Apa benar motor tua itu cuma buat bapak-bapak aja? Kalau kalian jawab iya, wah, kayaknya kalian harus lebih sering lihat ke jalanan deh. Soalnya pemandangannya tuh udah beda banget sekarang. Pemainnya udah ganti generasi. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kebangkitan motor klasik. Kita bakal lihat gimana ceritanya mesin-mesin yang tadinya cuma jadi pajangan berdebu di garasi, sekarang malah meraung lagi dan jadi primadona di jalanan kota. Keren kan? Kuncinya itu ada di sini, pergeseran cara pandang yang, wah, luar biasa. Dulu, ya motor kayak gini palingan dibilang jadul, kuno lah ketinggalan zaman. Tapi sekarang, wih, statusnya langsung naik kelas, jadi keren. Ini tuh bener-bener transformasi total dari yang tadinya cuma barang bekas, sekarang jadi simbol gaya hidup. Terus, siapa dong biang keladinya? Siapa yang bikin tren ini meledak? Nah, di bagian kedua ini, kita bahas gimana anak muda ambil alih. Yup, mereka lah motor penggeraknya. Coba deh, buang jauh-jauh bayangan kalau motor klasik itu cuma buat om-om kolektor yang mau nostalgiaan. Nggak lagi, yang nongkrong di kafe-kafe sambil pamerin motornya sekarang tuh ya anak-anak SMA, anak kuliahan, muka-muka baru inilah yang nulis ulang aturan mainnya. Dan datanya ngomong hal yang sama loh, coba lihat deh. Anak muda dan remaja itu bukan lagi cuma ikut-ikutan. Mereka udah jadi mayoritas. Mereka yang megang kendali sekarang. Mereka yang nentuin tren ini mau dibawa kemana. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa sih anak muda mau repot-repot ngurusin motor tua yang mungkin lebih sering mogok dibanding motor baru yang praktis? Nah, jawabannya ada di bagian 3 ini. Karena ini tuh udah bukan lagi soal transportasi, tapi ini soal simbol gaya dan identitas. Gampangnya gini, ini tuh udah jadi fashion statement. Sama aja kayak milih sneakers yang langka atau jaket thrift yang unik. Motor klasik tuh jadi kanvas buat nunjukin selera mereka. Fokusnya bukan lagi seberapa kenceng larinya motor, tapi seberapa keren tampilannya pas difoto dan diupload ke media sosial. Tapi ini lebih dari sekedar gaya-gayaan loh. Motor klasik itu udah jadi simbol identitas. Coba bayangin, di tengah lautan motor matic yang modelnya gitu-gitu aja, nongol dengan motor tua itu kayak ngasih pernyataan. Kayak bilang, ini gue, beda dari yang lain. Nah, sebuah tren segede ini kan nggak mungkin muncul gitu aja dari 1-2 orang. Pasti ada kekuatan yang lagi besar di belakangnya. Di bagian keempat, kita bakal lihat kekuatan komunitas motor. Ini dia tulang punggung dari semua ini. Ini dia nih yang bikin beda. Tren motor klasik ini bukan cuma soal individu, tapi ini sebuah gerakan sosial. Kekuatannya itu bukan di mesin motornya, tapi di ikatan solid antar pengendaranya. Komunitasnya itu hidup banget. Dan di dalam tren besar ini, pada beberapa bintang utamanya. Ada si mungil Honda C70, atau yang kita kenal bebek pitung, terus ada Vespa lawas yang pesonanya nggak ada matinya, sampai si raja jalanan Yamaha RX King yang suaranya khas banget itu. Nah, masing-masing motor ini punya fans fanatik dan komunitasnya sendiri-sendiri. Terus ngapain aja sih mereka? Aktivitasnya simple tapi esensial banget, nongkrong dan touring. Nongkrong itu bukan cuma mopi-mopi, tapi jadi ajang tukar ilmu, pamer modifan, sampai curhat soal spare part. Nah kalau touring itu udah kayak ritual, momen buat ngebuktiin solidaritas, persaudaraan di atas aspal gitu deh. Oke, sekarang yuk kita rangkum semua potongan ceritanya. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat lagi perjalanan transformasinya. Dari jadul menjadi keren. Gimana caranya besi tua bisa jadi sebuah kebanggaan? Jadi, gini nih ringkasan perjalanannya. Dulu, motor-motor ini dicap jadul, barang peninggalan orang tua. Terus, masuk fase pergeseran, pas anak-anak muda mulai sadar sama pesona klasiknya. Sampai akhirnya sekarang, statusnya jadi keren banget. Udah jadi lambang gaya, identitas, dan yang paling penting, solidaritas komunitas. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan gede. Tren ini bakal awet nggak ya? Apa ini bakal jadi bagian dari budaya kita selamanya? Atau cuma sesaat aja, nanti juga hilang? Cuma waktu yang bisa jawab sih. Tapi kalau menurut kalian gimana?